Bicara beton bertulang, intinya adalah menyatukan antara beton dan tulangan. Tulangan yang diproduksi dari bahan baja ya, Dek ya. Jadi kita membuat struktur beton tapi ada tulangnya gitu. Nah, konsepnya seperti itu gitu. Jadi kita rangkai dulu tulangannya, kemudian di sela-selanya diisikan dengan beton. Jadi kalau adik-adik lihat ini contohnya ya, pertama ini adalah konstruksi pilar jembatan atau flyover. Jadi awalnya dirangkai dulu tulangannya. Kalau seperti ini, perancasnya dilepas, dia akan bengkok deh kemana-mana. Nah, tapi setelah tulangannya dirangkai supaya dia tetap berdiri, ditahan dulu pakai perancah, kemudian pasang bekisting, kemudian dicor. Nah, jadilah seperti ini, beton bertulang. Gitu. Nah, prinsipnya adalah memadukan masing-masing kelebihan dari beton dan tulangan supaya menjadi satu elemen yang hasilnya itu adalah kombinasi antara kelebihan dua material itu. Ini contoh-contoh struktur beton bertulang. Oke, secara konsep ya, Dek ya. Jadi beton itu kan dipakai karena dia kuat di compressionnya ya. Dia mempunyai kekuatan besar dalam menahan gaya tekan. Namun dia lemah dalam menahan gaya tarik atau tension. Nah, kalau adik-adik perhatikan ketika suatu balok dibebani di tengah, ada balok dibebani di bahan titik di tengah, itu dia akan melendut ya. Melendut. Artinya yang bagian bawah ini tertarik, yang bagian atas itu terdesak. Jadi kalau ibarat kata ini adalah titik, kita tinjau titik di tengah bentang, di tengah balok. Kalau dibebani sampai melendut, maka bagian bawah ini yang satu tertarik ke kiri, yang satu tertarik ke kanan gitu. Jadi titik di tengah itu terbelah menjadi dua, satu tarik ke kiri, satu tarik ke kanan. Tapi berbeda halnya dengan yang titik di atas. Yang titik di atas itu karena dia melendut, maka dia akan mengkerut ya dia. Kalau kebetulan beton ini bahannya dari elastik rubber gitu kan, karet yang elastis, kalau ditekuk atau dibentuk seperti balok yang melendut ini, maka bagian atas itu akan mengerut kan. Mengerut artinya dia ada penumpukan ya. Jadi titik di sini ini seakan-akan ditekan dari sini dan ditekan dari sini gitu. Jadi titik yang atas itu seakan ditekan dari kanan dan kiri, tapi titik yang bawah seakan ditarik ke arah kanan dan kiri gitu. Nah, mekanisme itu bisa kita idealkan dengan bahasa tegangan-regangan. Jadi yang atas itu terjadi tegangan tekan atau desak, yang bawah terjadi tegangan tarik gitu ya. Nah, akibatnya yang pada bagian tarik di bawah ini, dia akan mengalami retak kalau pada balok beton tidak bertulang. Jadi cuma balok saja, balok beton saja, tidak ada tulangannya. Atau kita sebut dengan nama plain konkrit. Plain konkrit itu cuma beton saja gitu. Kita punya balok yang bahannya cuma beton. Itu kalau dibebani di bagian tengah bentang dengan beban yang cukup besar, suatu ketika nanti bagian bawahnya akan retak. Karena bagian bawahnya kan tertarik tadi kan. Ya, seperti yang saya ceritakan, kalau ibarat kata di bawah ini ada titik, ibarat kata di sini ada titik, satu tertarik ke sana, satu tertarik ke sana, gitu. Yang atas, kalau ini ada titik, itu satu ditekan ke sini, satu ditekan ke sini. Nah, karena hubungannya dengan sifat beton tadi, di mana sifat beton adalah besar kekuatannya dalam menahan desak dan kecil kekuatannya dalam menahan tarik, maka yang bawah otomatis dia tahanannya lebih kecil deh dalam menahan tarik, ya kan? Dengan gaya yang sama, yang bawah lebih cepat rusak karena tahanan tariknya kecil gitu. Makanya ketika ini hanya beton saja tanpa tulangan, bagian bawah ini cenderung akan cepat retak karena tahanan tariknya kecil. Sedangkan bagian atas dia kecenderungan untuk rusak kecil karena tahanan tekannya besar gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, sekalinya retak ya dia akan cepat sekali merambatnya gitu, berkembangnya akan cepat. Kemudian terjadi keruntuhan mendadak. Atau kita biasa sebut kalau keruntuhan mendadak itu terjadi maka material tersebut adalah getas ya. Jadi sifat dari balok beton tidak bertulang adalah getas. Kemudian dikembangkan balok beton bertulang. Nah, di sini mekanismenya masih sama, ketika dibebani di tengah bentang dengan beban yang makin lama makin besar, maka makin lama
tegangan makin lama makin melendut kan. Kalau makin melendut artinya bagian bawah ini makin besar tariknya, bagian atas makin besar desaknya. Nah, awal-awal masih ditahan oleh betonnya, Dek. Kan tulangannya di dalam. Jadi betonnya itu pecah dulu, betonnya retak dulu. Kemudian ketika beton itu sudah retak, maka dia sudah tidak bisa mempunyai tahanan tarik karena dia udah retak. Itulah kenapa yang kejadian di balok beton tidak bertulang tadi, ketika sudah terjadi retakan kecil, maka dia akan cepat merambatnya sampai tiba-tiba runtuh. Tapi begitu juga untuk yang balok beton bertulang. Ketika si beton itu sudah terlewati tahanan tariknya, katakanlah dia kemampuan tahanan tekannya 30, terus tahanan tariknya 3 MPa. Nah, kebetulan tegangan tariknya itu 4 gitu. Nah, dia terjadi retak. Nah, ketika dia beton itu sudah retak, si beton sudah tidak mempunyai tahanan tarik lagi. Seperti halnya yang ini. Seperti halnya yang balok beton tidak bertulang, sekalinya terjadi retak, maka dia langsung jadi retak seluruhnya, cepat sekali merambatnya. Nah, sama juga dengan ini, ketika sudah terjadi retak, maka kita asumsikan si balok beton itu sudah tidak bisa, kinerja betonnya sudah tidak bisa mampu menahan tarik lagi. Maka tariknya akan ditahan oleh si baja tulangan gitu. Nah, sedangkan baja tulangan kemampuan tariknya jauh melebihi dari beton. Oleh karena itu, ketika balok dipakai beton bertulang, maka tahanan tariknya akan meningkat dengan pesat. Jadi keruntuhannya tidak tiba-tiba gitu. Makanya balok beton bertulang itu sudah termasuk material yang ductile. Karena dia ketika bebannya berlebih, runtuhnya tidak tiba-tiba. Dia harus ketika betonnya sudah retak, masih ada baja yang menanggung tariknya. Nah, ini contohnya yang tadi ya secara diagram. Jadi kalau bagian bawah itu tarik, dia makin menjauh. Kemudian kalau bagian atas itu semakin mendekat karena didesak. Seperti itu kira-kira. Jadi ketika si betonnya sudah retak, si beton sudah tidak berfungsi lagi untuk menahan tarik. Sehingga tariknya ditahan oleh baja tulangan. Tuh. Jadi konsep keseimbangan tegangannya, yang atas desaknya masih ditahan beton, tapi yang bawah tariknya full ditahan oleh baja. Makanya diagramnya seperti ini. Berbeda dengan balok beton tak bertulang. Kalau balok beton tak bertulang, ketika si betonnya belum retak, diagramnya masih seperti ini. Atas segitiga, bawah segitiga. Tapi ketika bebannya sudah berlebih, sudah melewati kemampuan dan menjadi balok beton bertulang, maka yang atas desaknya sudah bentuknya seperti ini, dan yang bawah karena sudah retak, jadi betonnya sudah tidak ada kekuatan untuk menahan, dan kita asumsikan saja beton bagian tarik ini sudah tidak bekerja, jadi cuma bajanya, jadi garis gitu aja, karena hanya selebar tebal baja atau diameter baja. Jadi kayak gitu beda diagramnya. Jadi ketika masih elastis, belum retak itu masih kayak gini di atas bawah segitiga. Tapi ketika sudah leleh si betonnya ya, sudah retak, artinya kuat tarik betonnya sudah terlampaui, maka jadi kayak gini diagramnya. Nah, ini contoh-contoh secara logika sebenarnya sudah ketahuan ya deh, secara logika. Kalau adik-adik punya konkret saja, without reinforcement, atau kita cuma punya beton tanpa tulangan gitu, ditaruh aja gitu kan, terus dibebani titik, maka dia akan terjadi retak seperti ini polanya. Jadi mulai dari tengah dulu, kemudian gagal di sini. Tapi lain halnya ketika kita punya balok beton dengan tulangan. Nah, dia cenderung lebih kuat dalam menahan beban, tidak gampang retak. Seperti itu. Nah, ini contoh pengaplikasian tulangan-tulangan pada elemen struktur. Kalau pada dindingnya seperti ini, memasang tulangannya. Kalau pada fondasi ya seperti ini, pada kolom seperti ini, pada plat lantai seperti ini. Ini contoh pada overlap cor-coran gitu. Misalkan pada balkon, pada balok gantung itu seperti itu. Jadi ditekuk di depan kemudian dikaitkan ke belakang. Kayak gitu kira-kira. Jadi fungsinya adalah untuk menahan tarikan. Jadi kalau dinding kan dia menahan beban horizontal ya. Jadi
tulangannya dipasang untuk menahan bahan horizontal. Lain halnya dengan kalau pelat lantai. Karena dia ditahan untuk menahan bahan vertikal, maka pemasangannya seperti ini.